Balik lagi di Apaan Sih TV. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng orang Imo Indonesia. Kenalin nama lu dulu, John. Jadi underscore bule. Ih, jangan lupa di follow. Abis itu Unfollow. Gimana kabar, John? Nggak sehat. Oh, nggak sehat dia gitu kan ya. Ah iya. Cuaca lagi agak-agak kurang Ekstrim. sehat, ekstrim. Soalnya katanya bumi menjauhi matahari. Matahari menjauhi bumi. Goblok sumpah lu. Tolol ya? Tolol ya, emang gitu Tapi tolol. ada aja yang nonton. Iya. Ada. Jangan lah cara ini. Ada aja yang nonton orang bego ini kan ya. Jadi seperti biasa nih gitu. Kalau gue udah ngundang orang ini pasti ada yang mau dibahas. Bahas. Ya tapi pasti nggak jelas dibahas. Gitu kan ya. Seperti biasa. Siap, betul. Kita akan nge-review tato-tato yang ada di dunia ini kecuali Indonesia. kenapa Indonesia, John? Wih, baper John, gitu. Nggak usah baper-baper, makanya nggak kita review ya daripada baper ya kan? Hah? Review. Oh, suaranya agak bingung nih, kayaknya seru ya. Ntar kita ini ya, pokoknya tanya-tanya kalau lagi bingung begini ya kan gitu. Ya gitu kan. Jadi seperti biasa John, gua bakal nge-review tato-tato anak band yang ada di dunia ini John, gitu ya kan. Sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu lihat kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Pete Wentz from Fall Out Boys. Gila. Sejauh apa lu tahu tentang basisnya Fall Out Boy? FOB. Yoi. Si Pete Wentz ini apa, Pe? Ya gue tahu dulu pernah punya juga band kalau nggak salah dengar waktu gue tahu Fall Out Boy. Dia punya band Sebelum Fall Out Boy kali? ya sebelum Fall Out Boy dia bikin emo-emo juga kalau nggak salah sih. Ya emang gayanya imo-imo banget ya, sesuai sama si bego ini kan, gayanya kan. Emo banget. Terus, ya akhirnya dia bentuk Fall Out Boy. Dulu cuma nama gitarisnya doang. Sebenarnya Fall Out Boy itu kan hampir kayak emo tapi popang. Popang. Gitu kan, dikemasnya di ngeblendin jadi satu, bener nggak sih? Bener. Gila ya, nanti kita omong-omongin lagi seputar bandnya gitu kan. Kita akan bahas tatonya dulu John gitu kan. Ini that's right, ini dari episode berapa that's right pokoknya. Ya udah tanpa basa-basi ya, kita review tato Pete Wentz dari lengan kanan atasnya dulu gitu. Kayaknya ini bakal seru soalnya tatonya keren-keren. Oke, that's right, Bob. Di lengan kanan atasnya Pete Wentz ada temanya Nightmare. Dia rata-rata temanya ya kayak gitu, kayak loop ya, tema-tema kayak nightmarean, kayak horror vision kayak begitu gitu kan. Tapi gua rasa dia mainnya memang yang kalau kanan Black and Grey ya gitu kan. Tapi ya tema-tema nightmare ya udah. Tapi Black and Grey-nya sih sadis kan. Sadis sih gue Tapi bilang. tipis, Pak. Iya, kan orang luar negeri itu sukanya tema-tema yang nggak gambar-gambar tipis kayak David Beckham gitu kan, tipis juga yang kita udah bahas itu gitu. Entah kenapa gitu, Pe, kalau di sana tuh suka yang kayak begitu gitu. Sih. Lu kalem dulu ah. Ada suara klakson masalahnya. Jajan di parkiran dimaling nih. Oke. Bahaya lu. Goblok ya. Ya gitu kan ya. Baik lagi ke gambar ya kan. Gara-gara suara klakson jadi kita skip tadi John ya. Gila nih. Menurut gue sih belum jadi ini. Bener gak sih? Jadi sih emang begini. Emang begini karakternya. Emang begini karakternya. Ya udahlah. Ya mau gimana lagi gitu. Tapi oke sih kalau menurut gue tuh suka tema-tema kartun Nightmare ya dari dulu, tapi emang bagus gitu kan. Oke lah ya, next. Kita ke lengan kanan bawahnya ya. Bawahnya Pete Wentz. Namanya susah ya bangke emang. Jadi ya bener karakternya. Karakter si tokohnya Nightmare itu. Ini kan kartun yang Nightmare tuh. Iya si prianya. Kan ada pria wanitanya kan gitu. Banyak juga yang pakai tema-tema kayak gini. Kayak si contohnya Chad Gilbert yang di kakinya juga pakai tema kayak gini tapi lebih ke coloring. Kalau ini Black and Grey-nya. Originalnya kayak gini warnanya.
Old schoolnya bener. Old schoolnya, iya bener sih. Terus udah gitu di bawahnya ada lettering tulisannya Stay Gold. Stay Gold. Udah gitu di bawahnya sini keren banget sumpah, gambarnya lubang kunci, sinarnya tipis banget sumpah. Be fair. Udah gitu ada tulisannya Be-Fi. Be-Fi gitu ya pokoknya. Tapi gue bilang sih yang menarik perhatian gue malah lubang kuncinya itu, John. Yoi, itu gitu. Ada maknanya itu. Feeling gue kan orang rata-rata kalau naruh lubang kunci kayak kalau nggak di hati di tenggorokan. Rata-rata gitu. Tapi kalau ini gue nggak tahu di sini entah kenapa mungkin udah nggak ada ruang lagi apa biasanya kalau orang kadang-kadang di nadi juga gitu. Tapi gue bilang sih balik lagi karakter nightmare-nya ya. Kalau karakter nightmare-nya sih gue bilang sih soft banget sih Pe. Ya shading-nya soft banget kayaknya sih. Oke lah. Hampir semua karakter. Oke lah kalau begitu ya kan. Tapi lu suka karakter kayak gini? Gue suka banget. Lu suka banget ya, soalnya dia banget karakternya gitu kan. Oke, next. Kita ke tangan kanan sampingnya Pete Wentz. Di sininya ya. Jadi ternyata Doi adalah seorang straight edge, jadi ada lambang straight edge. Iya kan, udah gitu di bawahnya ada di sininya ada kayak old school, gambar-gambar mawar gitu kan. Ada letteringnya gitu. Tapi kok dia nabrak ya? Gua rasa gini, Pe. Dia bikin dulu yang straight edge sama yang mawarnya ini baru ditiba nama Nightmare. Mungkin. Iya, soalnya kelihatan banget kalau kalian bisa lihat sih itu warnanya tuh beda banget. Udah agak-agak pudar-pudar kayak tato-tato lama gitu. Bener nggak sih, Pe? Nah, tapi oke lah, ternyata American style American style banget dan straight edge banget gitu kan. Ini desain American style banget. Iya, American style banget sih, oke lah pokoknya. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Pete Wentz. Jadi di sininya balik lagi lubang kunci yang ada di dalam peti dan ada sayap angelsnya. Terus ada tulisan apa ini? Gitu lah. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan letteringnya apa, tulis di kolom komentar Pak ya. Intinya sih peti matinya gitu, karakter peti mati ya, sama kayak si Oliver Sykes yang ada di dadanya juga peti mati Pe. Ya kan, sama kenapa orang-orang emo itu selalu dengan gambar peti mati Pe? Karena apa ya, kita balik lagi ke akan mati gitu. Kuncinya kan kenapa ada malaikat gitu. Oh iya, kenapa ada malaikat dan lubang kuncinya gitu. Kristen gitu ya. Mungkin ada angel kayak gini pasti ya. Dan pasti identiknya maknanya ada peti mati warna hitam itu ya. Ini gue serius deh, ya gitulah. Gak bisa ya gue lagi. Serius? Sejak kapan seorang lu serius gitu kan? Tapi lu suka karakter kayak gini? Kurang. Bisa enggak, Angelnya doang suka ya. Nanti bawahnya kita bahas ya. Oke, next. Kita ke lengan kiri atas di bawahnya ya kan, atau di sininya gitu kan, Pete Wentz. Jadi di sininya dia ada gambarnya diamonds. Ada sayap, ada letteringnya juga, ada cahayanya kalau kalian bisa lihat ya. Mungkin kalau gambarnya kurang sempurna mohon maaf, soalnya cari gambarnya agak susah Pak. Ngantuk bapak ini. Kayaknya bapak ini habis gadang nih, bahaya ya. Tapi gimana Pak karakternya Pak menurut lu Pak? Diamonds yang standar jatuhnya new school Pak. Kalau ini diamondnya diamond new school sih, bukan old school. Bener nggak sih? Iya. Diamond new school gitu kan. New school banget. Tapi emang dia letteringnya black and gray. Bener, memang mungkin difokuskan untuk beberapa item dia tuh black and gray. Mungkin bener kan, sebagian lagi coloring kalau si Pete Wentz yang gua tahu sih. Ya oke lah menurut gue ya, oke lah. Diamondnya oke. Kalau gua rasanya bikin komik ya kayaknya. Sebelah tangan itu komik Nightmare gitu. Kayaknya sebelah sini ya, soalnya dari atas ke bawah tuh satu tema Nightmare gitu. Gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kiri di depannya gini, depan sama sampingnya Pete Wentz gitu kan. Gitu yang tadi kita lihat burung hantu, kita lihat lagi. Nah, kita bahas dulu dari yang sebelah sininya dulu ya. Yang sebelah sininya ada gambar kayak tokoh Oni Jepang. Ya, wajahnya merah, kayak raksasa Oni gitu. Bener nggak sih, Pak? Ya. Malaikat setan. Japanese style pokoknya. Iya, tapi ini nabrak ya, Pak ya, maksudnya. Malaikat itu Jepang ya. Iya, Japanese style banget. Udah gitu di depannya ditabrakin ada gambar red flowers, old school, balik lagi. Ada letteringnya bener. Tapi ya coloring gue bingungnya. Gitu kan. Sebelah kanan, apa sebelahnya gitu, coloring. Iya, udah gitu depannya sini, yang tadi kita lihat di foto sebelumnya itu ada gambarnya burung hantu. Owl lagi berdiri di atas kayak kayu gitu, terus ada buku loh. Ada buku. Oh, itu buku ya? Buku, Pak. Oh, oke, ada buku. Bener, gue tulisannya nggak tahu. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan ya, Pak, tulis di kolom komentar. Wih, keren coy. Wah, bapak ini bilang saya. Untung Omikron udah lewat ya, Covid udah lewat. Kalau nggak bapak ini di karantina gitu kan.
Tapi gila, gue suka banget sama karakter Oninya, Pe. Oninya di sini itu keren banget warnanya, Pe ya. Nah, simple. Tapi warnanya oke. Iya bener ya. Kalau aku sih yes. Oh, aku sih yes. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawah belakangnya Pete Wentz. Jadi di sininya ya, belakang sini apa ya? Ya jadi ada gambarnya tema anime. Atau anim. Ya gua nggak tahu ini karakter siapa. Mungkin kalau ada bisa menjelaskan tulis di kolom komentar ya, Pak ya. Nah, bukan Leslie ini. Iya bener, Mobile Legend, bah. Bukan sih, tapi gua nggak tahu ini karakter siapa gitu kan. Kayak dia dipeluk malaikat gitu tuh. Karakter animenya apa gua juga nggak tahu gitu kan. Terus balik lagi di sininya juga ada logo XXX atau Stray Edge. Ya kan, balik lagi berarti doi Stray Edge sejati, John. Wah, keren sih. Kalau yang di lengan atasnya juga kalian bisa lihat ada kayak gambar tiger, udah gitu atasnya kayak lettering gitu kan. Oh, nutup yang di atas itu tadi aja, biar penuh aja gitu kan. Oke lah, tapi lu suka karakter anim kayak gini gak sih untuk buat tato lu? Kurang ya, lu kurang suka ya. Soalnya nanti sebenarnya lebih ke nightmare ya kan. Sebenarnya gini, kalau kita gambar-gambar tokoh-tokoh anim itu nanti kita ngelihat itu setelah kita usia 60 tahun atau 50 tahun kalau usianya nyampe. Agak lucu gak sih di saat nanti tiba-tiba cucu lu nanya, ini gambar apa kakek gitu. Bah, gambarnya Hello Kitty. Itu lucu nggak sih? Misalnya agak goblok gitu ya, Pak ya? Kan ada juga yang demen. Setiap manusia itu beda-beda. Tapi maksudnya karakter kayak gitu di bawah sampai tua menurut gue, aduh, kalau gue sih enggak ya. Mungkin ya itu kan persepsi orang ya. Kalau untuk Hello Kitty kalau itu biasanya cewek. Ya, tapi kan ya maksudnya cowok juga banyak yang pakai, Pak. Iya, ada. Oke, next. Najis. Kita ke dadanya Pete Wentz gitu kan. Jadi ya sebenarnya simpel kalau di dadanya cuma ada kalung, tapi dari akar yang ada di kotanya Jesus Christ. Bener ya, itu dikalungin sama dia. Tapi gayanya emo banget, sumpah, Pak. Bener ya, Pak ya. Emo banget, sumpah, mudanya, men. Ini kan udah versi tuanya tuh. Yang ini mudanya gila, emo banget gitu. Emo banget ya. Emo banget. Gila loh, keren juga loh Pete Wentz ini. Oke lah ya. Oke, next. Kita ke area perutnya Pete Wentz. Jadi ada temanya Bad Heart. Jadi love, tapi ada sayapnya, Pak. Iya. Love, hati kelawar, idi. Dan kalau nggak salah, ini juga ada di signature vendornya dia. Soalnya dia di endorse sama Square Signature. Jadi Square Signature ini kasih logonya Pete Wentz yang ada di perutnya tadi, bener kan? Nah, kalau nggak salah basisnya Lascelles juga pakai yang kayak gini, Pak. Dia gayanya kan ngikutin Pete Wentz banget, Pak. Basisnya Lascelles tuh. Bener nggak sih? Iya, kalau gue lihat dari segi signature vendornya aja sama. Gitu kan. Dia kan pakai kayak gini juga, kalau kalian bisa lihat samain dah gitu kan. Sama bassnya Pete Wentz yang karakternya ini nih, signaturnya ini nih. Sama sih, logo-logonya sama persis gue bilang. Gaya-gayanya juga cara dia ngayunya sama banget, Pak. Soalnya kalau Pete Wentz itu makanya dia nggak mendeng, dia agak di atas begini. Soalnya dia sering lompat-lompat, ya kan? Sering-sering dia diputer-puter gitu kan, atraksinya keren banget sih gue bilang sih. Oke lah, nice banget lah. Gila sampai di endorse, John, udah gitu. Dia yang kata untuk penanda ininya ada gambarnya, chordnya tuh ada hati. Ada diamondnya juga, John, hati kelawar. Wih, gila sih, gue bilang keren banget, Cok. Basisnya keren sih, orang luar negeri. Oke, next. Kita ke area punggungnya Pete Wentz. Jadi di area punggungnya ada ini old school banget. Gue nggak tahu ini udah jadi apa belum. Jadi ada kayak love tapi dikasih bom. Ya. Udah gitu rudal, udah gitu ada terus tulisannya trash and burn. Gila, terus ada balik lagi ada kayak lilitan kawat-kawat gitu. Pita. Ada pitanya juga, dan gue bilang mungkin belum jadi apa gimana. Ini disatuin nama yang kena di kalung itu, yo. Oh iya, kalungnya di depan. Oh iya. Oh ini sampai belakangnya, Pak. Iya. Oke, iya bener. Kalung yang tadi itu sudah gitu dililitin pita. Oh, berarti bikin ininya dulu, baru nyambungin ke depan dia, Pak. Iya, disambungin, berarti pita sama kawat-kawatnya dulu, baru disambungin. Oh, feeling gue ya bener sih. Keren sih, iya bener, Pak. Tapi lu suka tuh emang gini sih, Pak, kalau nanti kata lu mau bikin full back di belakang kayak gitu, kurang. Mendingan sekalian aja. Kalau gue sih lebih baik
kayak tangan gitu megang gitu tuh. Oh, tangan di situ. Kayak tengkorak gitu. Iya bener sih. Daripada kayak begini. Terus udah gitu sama mata Uchiha gitu kan. Oh iya bener juga ya deh. Kemarin dia pengen mata Uchiha, dia pengen jadi Sasuke gitu, klan Uchiha. Jadi kenapa ya mata Uchiha tuh merah gitu, keren nightmare ya gila lu. Ya keren, dapat aja pokoknya mata-mata kematian gitu ya Jon. Kematian. Oke lah. Oke next, kita ke kaki kanannya Pizwens. Jadi, aduh siapa ini? Karakter siapa? Gue nggak tahu ya. Jadi ada gambar realis, foto. Gimana? Gue juga nggak tahu. Kalau bisa ada yang menjelaskan tulis di kolom komentar ya. Pokoknya Gaby Baby. Kayak artis ya. Gaby Baby Made Me Go Bad. Meninggal kali ya? Mungkin. Ini artis siapa? Gue juga nggak tahu sih. Gue juga kurang mencari tahu gitu kan. Jadi kalau ada bisa menjelaskan tulis aja di kolom komentar ya. Tapi kita bahas sedikit gambarnya dari segi realisnya sih. Wah. Dapat lah. Sama kayak di fotonya lah. Sama. Gitu. Gue lebih keren ini ya. Realis itu lebih susah. Realis jelas lebih susah, lebih mahal pengerjaannya, perawatnya juga lebih susah kalau untuk realis-realisan kayak gini nih. Pokoknya oke lah. Tapi lu suka apa ya? Realis-realis gini ya? Realis gue lebih mantep. Lebih mantep ya. Oke next. Nah ini last ya gitu. Last. Jadi, ngeri loh. Jadi ada di leher kirinya Pizwens. Jadi ada gambarnya Daruma Dolls. Nah, atau Japanese style gitu. Boneka Daruma. Jadi boneka permainan yang membunuh, Pe. Kalau misalnya kalian tahu sejarahnya, boneka Daruma itu boneka permainan yang ngebunuh. Kalau misalnya lu nggak bisa jawab tebak-tebakan dari dia, lu diledakin. Meledak, Pe. Keren sih sumpah gue bilang. Tapi lu kepikiran naruh Daruma di leher lu? Apa gitu maksudnya? Orang biasanya naruh Daruma di lengan, atau nggak di sini, atau nggak di punggung dia. Tapi leher, Jon. Keren ya. Nggak kepikiran orang-orang bule itu kadang-kadang naruh akalnya tuh di luar kita gitu. Bener nggak sih, Pe? Di luar nalar banget gitu. Seolah-olah kayak, ya udah gue taruh, gue keren. Sama kayak si bego ini. Ya lu bayangin aja ya kan, ada gambar Nightmare, ada gambar Sakura, apa gitu. Warnanya sama gitu. Aneh gue kadang-kadang. Tapi lu suka karakter Japanese style kayak gini, Pe? Suka lu. Overall, dari semua gambar Pizwens yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana, Jon? Gambarnya Nightmare. Yang di lengan. Kenapa lu bisa suka gambar-gambar Nightmare kayak begini, Jon? Itu kayak komik deh. Karena kayak komik. Udah gitu kalau dari karakter gambar gue keren. Red nilai 1, red nilai 10 sampai 100 lu kasih nilai berapa, Jon? Nilai 80. Karena apa ya? Lanjut. Karena masih kurang lah kan. Betul. Gue rasa ini masih belum kelar. Mungkin sekarang udah kelar. Karena kan kita nggak tahu ini foto tahun kapan. Bener nggak sih, Pe? Gitu. Kalau gue malah beda masih bule. Lu lebih ke realis. Ya tuh jelas. Kalau dia udah tahu banget. Udah jelas. Gue bakal pilih kaki kanannya Pizwens. Karena gue nggak mau milih ini kenapa yuk? Maksudnya ini apanya dia kalau gue pribadi, anak gue atau soalnya gini, yang namanya realis, orang menaruh realis dalam tubuh itu pasti punya filosofi sendiri. Yang pertama, bener kata dia, orang udah meninggal kah atau enggak anaknya kah? Kalau anaknya nggak masalah, tapi kalau misalnya orang-orang yang udah dikasih atau enggak ngefans sama orang yang udah meninggal gitu kan, ibaratnya jangan, lebih baik sih. Tapi nggak masalah sebenarnya kalau dia ngefans sih. Kalau gue pribadi sih enggak. Ya gitu. Jadi balik lagi, gue bilang dari karakter tatonya itu, arsiranya segala macam, gue bilang bagus. Dan gue kasih nilai, gue akui lagi. Itu apa lagi, Pe? Gue kasih nilai 80 soalnya menurut gue, tapi tetap gue gini. Gue dari beberapa tato realis yang udah kita nilai, gue tetap kasih nilai tertinggi itu sama yang fans lu itu, Pe, yang di sininya siapa? Oh, Craig Mabit. Sumpah itu gambar kayak yang masih melekat di otak gua, gambar cewek itu, Pe, yang ada Scorpio-nya itu. Keren, Pe. Gila. Belum nonton, harus nonton. Bule di situ menjelaskan dengan tidak rinci. Padahal itu dia fansnya sendiri, Craig Mabit, tapi gambarnya tuh gila, Jon. Gambarnya Craig Mabit tuh keren banget. Ya kalau itu realis paling gue kasih nilai terbesar itu, soalnya realisnya pertama coloring. Udah gitu karakter ceweknya tuh dapat banget gitu ya. Kalian nonton aja lah di video sebelumnya, Jon ya. Nonton langsung tuh. Ntar linknya gue taruh di atas sini ya kan, gampang gitu kan. Di atas si bule di sini. Gitu kan. Kelar. Kita bahas sedikit tentang Fall Out Boy nih, Pe. Fall Out Boy. Sebenarnya, lu pertama kali tahu musik Fall Out Boy itu dari kapan sih, Jon?
gue semenjak tahu Fall Out Boy itu dari semenjak gue SMA ya. SMA iya betul. Imo udah ada Imo. Imo udah ada. Bener. Nah gue dengar, gue style lagu Fall Out Boy yang lagunya judulnya apa tuh? Cigarette apa? Iya, itu pokoknya. Gak tahu gue nggak tahu ini. Gobloknya apa? Tapi gue tahu lagunya, tapi gue nggak hafal gitu. Terus gue demen, keren banget pas gue lihat video klip, sumpah, gue lihat si balik lagi, kuakui, edane goblok. Gue lihat aksinya si Pete Wentz tuh waktu pas salto, Dia di lagu ini kan ada di video klip dia ngehajar gitarnya gitu di kebelakangnya, keren banget aksi bassnya gitu. Udah gitu aksi gitar yang sama bassnya nih sama-sama atraktif di atas panggung. Soalnya vokalisnya kan hanya diem aja. Karena kan dia nyanyi juga. Karena dia nyanyi gitu. Susah. Udah gitu dari sebenarnya itu video klip tergokil yang setelah antungnya dance ya kan ada yang kedua itu itu yang tergokil setelah yang itu video klipnya gila keren banget men kalau menurut gue gitu kan FOB itu keren sih menurut gue jadi dia tuh yang tadi kita bilang di awal popang tapi ada campurannya emo soalnya karakternya emo banget gitu kan gitu tapi banyak juga Pak yang request kemarin drummernya FOB juga suruh di review tapi itu keren tuh keren aslinya keren aksinya keren banget walaupun dia seorang drummer ya Pak ya full body nanti kita bahas tapi kalau mau request dia kalau drum tuh nggak pernah pakai baju bener hampir sama kayak Travis kalau sekarang ini tapi jadi pertanyaan gue Pak kenapa kalau setiap drummer yang tatonya full itu kalau main drum nggak pernah pakai baju John karena ya dia udah bikin ngapain ditumpetin ya ya bener Indonesia kayak gitu biasanya iya malu padahal drummer Indonesia bagus lu pertama kali bikin di bawah kan iya dia langsung bikin di sini gue fullin di sini dulu gitu. Baru ke atas baru naik dia versinya kayak orang luar negeri kagak ngotak kan tadi gue bilang si Bego ini kagak ngotak orang mah bikin tertutup dulu kalau dia nggak langsung di sini udah gitu langsung sini mencelok di endorse gini udah terus naik sini udah nggak jelas pokoknya gitu kan dia menuinnya dari bawah kayak orang kalau orang-orang di USA atau di UK sana bawah dulu pengen diajar karena mungkin bagi dia percuma lu punya seni gitu ngapain lu diumpet-umpetin udah gitu dia bikin mahal buat apa diumpet-umpetin kecuali tato receh ya nggak kalau tato receh langsung di sini gimana yang tato pasar malam jangan infeksi ya gitu kan terus udah gitu FOB udah pernah ke Indonesia belum sih? Udah. Iya itu. Gue gak nonton asli. Gue setiap band-band yang besar itu dia doang nih nonton. Gue dapat ceritanya doang sih goblok ini. Yang pertama, momennya tuh nggak memungkinkan gitu. Soalnya emang di Istora ya. Dia berapa kali sih? Baru udah 2 kali kan ya? Dia sama kayak Dius juga udah 2 kali datang ke Indonesia gitu. Sama kayak NFG juga gitu kan. Gitu. Terus menurut lu kalau FOB kan sekarang dia ngeluarinnya bukan album lebih ke single gitu. Menurut lu karakter FOB yang sekarang kok kalau menurut gue dulu ya, menurut gue karakter Fall Out Boy yang sekarang tuh kayak agak beda dari segi sound. Lebih soft. Udah gitu mungkin pendewasaan kalau dulu tuh kayaknya dia tuh kayak masih bener-bener brutal. Idealisnya masih tinggi. Jadi dari sound drumnya aja masih kencang banget. Kayak sekarang kayak udah nge-blends banget apa karena udah pada punya anak, gue juga nggak tahu ya kan. Karena udah faktor umur juga ya. Bagaimana mungkin. Iya juga sih gue. Kan masih ada generasi yang muda kan, misi ngikutin dia. Jadi bisa ntar berubah makin tua. Nah berubah lagi keluar lagi keluar lagi gitu lagi. Oh iya sih. Gitu. Tapi ya mungkin apa karena gini juga apa karena mungkin nggak usah jauh-jauh deh. Bring Me The Horizon jatuh banget. Bener gak? Bener. Tapi kita menikmati kok. Gua walaupun gua suka Bring Me yang lama gitu. Gua tuh nggak usah jauh-jauh band legend kayak Metallica. Bener gak? Bener, Metallica juga udah ganti sekarang jadi agak soft karena usia juga gitu. Nggak bisa dipungkirin sih kalau usia. Gitu. Udah gitu marketplace buat musiknya itu harus seperti itu biar kalau lu mau dapat income besar. Bener gak sih, Pak? Ya lu harus ngikutin major label. Lu kalau ngikutin idealis lu sendiri kagak makan. Kalau di Indonesia slang, bener gak sih? Slang, iya legend banget. Jadi turun-terus kan agak gini kan. Agak ngeselo, agak ngeluarin karyanya jarang kalau gue bilang ya sekarang ya. Kenapa gitu, John? Sayang banget. Sayang banget. Karena apa faktor umur gitu. Dia udah punya ribuan lagu, mungkin udah punya ribuan uang juga ya kan. Iya benar lagi pula. Santai. Jadi emang harus ini kerja keras gua gitu loh. Jadi tinggal nikmatin aja gitu, Pak. Tapi biasanya kan orang di luar negeri walaupun mereka udah usia tua gitu, mereka tetap keluarin karya. Tapi kok di sini enggak, kenapa ya, Pak? Masih, tapi jarang. Mungkin si Indonesia tuh artisnya tuh
Lebih ke santai sih. Lebih ke santai menikmati ya kan. Ya udahlah. Hasil kerja kerasnya dia menikmati. Ntar di saat iseng tahu-tahu ada aja. Ntar di saat misalnya ekonominya udah runtuh baru tuh pada gencar bikin karya, gabung-gabung lagi, reunian lagi ya kan gitu kan. Ya. Ada pesan terakhir nggak John buat para fansnya Fall Out Boy yang ada di Indonesia terakhir sebelum kita tutup John? Apa John? Ya pokoknya lu jangan jangan menghilangi musik-musik indie yang pernah lu dengar gitu. Jangan pernah lu di masa tua, wah ini temen musik gua dulu. Oke. Iya kayak gitu loh. Biasanya kan kita udah tua, kalau gua nggak tetep yo. Iyalah, gimana musik emo gua, karakter gua di emo dulu. Ya udah, hajar aja. Gua selalu mengenang feedback ke masa lalu gua gitu. Iya gitu juga sih. Ya, kalau bukan denger musik kayak gitu. Mungkin harapan kita yang paling besar adalah supaya Fall Out Boy datang ke Indonesia lagi. Bener nggak sih John? Iya. Wah gila bersin gitu. Belok Pak. Belok ya Pak. Ya mungkin segitu aja John. Misalnya kalau ada saran atau kritik ataupun apapun lu request bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Pak ya. Dia bersin ya kan, mau ngeri kayaknya. Yuk hujan juga gitu kan daripada noise. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channel berkembang. Harus berkembang soalnya Pak ya. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.